Kita akan menyimak hari ini untuk talk show dengan tema bijak berteknologi. Aduh, terima kasih untuk ini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Divisinya Ibu saya KMD atau mewakili. Yang saya hormati para dosen yang beserta jajaran, yang saya hormati Ketua HMS Kimia, Biologi Sistem Informasi beserta jajaran. Yang saya hormati para narasumber yang sudah berada di atas panggung pada hari ini, serta para peserta dan pengunjung yang saya banggakan. Baik sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Siti Cinta. Saya mahasiswa Prodi Studi Kimia angkatan 2020. Ini saya akan bertindak sebagai moderator talk show yang akan mengisi Got Talent. Jadi di sini saya sudah bersama para narasumber luar biasa kita. Selamat pagi Bu Rodia, selamat pagi Pak Hasan. Bisa kita dengar ya? Kita mau dengar nih suaranya Bu Rodia. Selamat pagi Bu Rodia. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Perjalanannya ke sini aman Bu? Aman, alhamdulillah, tidak macet. Karena kami sangat dekat. Oh iya benar. Cuma lemparan batu. Kalau Pak Hasan, bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah sehat. Lancar juga berjalan juga. Lancar. Oke. 75. Ya, dan kapan mau Jadi ngomong teknologi. Wih, mantap. Ya, kalau ini kan pasti Di atas tadi nah. Hasan, teknologi. Saya setiap hari megang HP, ngomongin teknologi juga pasti ada minusnya ya. Jadi mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, sebelum kita dulu ya Bu ya, kita lakukan aja. Menurut Kita misalkan sejarah kan. ya baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang memang telah mengundang saya ke sini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berkontribusi dalam kegiatan chemistry dan trial. Baik, karena hari ini kita akan membahas tentang bijak berteknologi. Jadi sebenarnya kalau saya mau mengulas sedikit ya, bijak berteknologi itu berarti terdiri dari dua kata, dari kata bijak dan juga teknologi. Nah, sebelumnya kita ulas dulu yang teknologi. Jadi sesungguhnya kalau kita mundur ke belakang, ya, kalau kita membaca sejarah teknologi, itu banyak sekali tingkatan-tingkatan pengertian dari teknologi sesungguhnya. Kalau kita mau pakai bahasa sederhana aja deh gitu, teknologi itu sesungguhnya segala sesuatu yang mempermudah kita, ya. Jadi apapun itu, teknologi itu tidak hanya alat, ya, tapi misalnya proses atau alat yang tidak terlihat atau misalnya aplikasi, ya, itu kebetulan kita ada support juga dari Telkomsel, ini salah satu provider. Nah itu juga salah satu contoh teknologi yang kita rasakan saat ini. Jadi sesungguhnya teknologi itu sederhananya itu. Nah kemudian kalau zaman pelajaran SMA mungkin ya, kita sebenarnya sudah belajar istilah teknologi itu dengan istilah pesawat sederhana ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya adalah teknologi, cuma waktu kita SD dulu ya, mungkin adik-adik juga waktu SD tidak disebutnya teknologi, tapi disebutnya pesawat sederhana. Misalnya mau mengangkat sound system dari situ, kalau ngangkat kan berat ya, jadi pakai sistem bidang miring, misalnya didorong saja, jadi butuh energi sedikit, tapi pekerjaan itu bisa terlaksana. Nah, kira-kira seperti itu sederhana. Sekarang ke Pak Hasan. Pak Hasan, teknologi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi teknologi itu kalau milenial sekarang menyebutnya ya, teknologi itu semua hal yang membuat kita mudah. Jadi
kayak mau nulis gitu ya. Sekarang udah nggak lagi kita ketik-ketik gitu ya. Kita ngomong nanti sudah voice mail gitu ya, langsung tertulis dengan sendirinya. Kemudian teknologi itu sesungguhnya berawal dari rasa, sebenarnya bermula dari rasa malas sebenarnya ya. Jadi sesungguhnya semakin banyak orang-orang malas, itu semakin banyak teknologi itu dipush untuk hadir ya, untuk hadir. Karena itu dunia bisa berteknologi, maka sesungguhnya teknologi ini punya dua sisi. Jadi membuat orang lebih mudah, tetapi juga membuat orang terlena untuk semakin malas. Nah, jadi intinya teknologi ini kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai kita masuk pintu Oki Mall itu, kita juga sudah ada teknologi. Pintunya juga pakai sensor ya, bisa terbuka sendiri. Kemudian di belakang Anda itu juga sudah ada mesin untuk mengantarkan para pengunjung ke lantai berikutnya sambil memandang, mungkin yang cowok memandang kakak-kakak yang di bawah yang cantik-cantik, nah ya, sambil tanpa terasa sudah sampai di lantai 2 gitu ya. Nah, itu juga teknologi. Jadi semua hal yang memudahkan urusan manusia itu disebut teknologi. Tetapi pesannya adalah jangan kita terlena oleh teknologi, karena musuh teknologi itu nanti malas. Tetapi beriring dengan itu, yang memunculkan teknologi berikutnya itu juga rasa malas manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Teknologi itu muncul karena ada rasa malas. Luar biasa ya. Kan mengenai bijak dalam teknologi. Kami juga di media sosial itu banyak sekali berita-berita yang hoax, ya, kemudian ujar kebencian dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Pak Bu dalam menangani atau menghadapi dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut? Mungkin bisa Pak Hasan. Dampak teknologi informasi ya, yang berita-berita hoax, kemudian hal-hal yang sesungguhnya tidak ada tetapi dibuat seolah-olah ada gitu ya. Sesungguhnya balik ke individu masing-masing ya. Karena begitu, teknologi sekali lagi saya juga ingin berpesan kepada kaum muda. Jadi kadang-kadang kita menggunakan teknologi itu kita lupa ya, bahwa kita sendiri juga menggunakan teknologi itu harusnya untuk tujuan dan kebutuhan kita. Nah, sekali lagi, misi hidup Anda itu apa? Nah, sehingga Anda tinggal menggunakan, kalau tujuan Anda itu sudah jelas, maka Anda akan menentukan jalan mana yang Anda pilih dan cara paling efektif dan efisien yang mana yang Anda gunakan. Kalau Anda sudah sadar itu, maka saya yakin informasi yang Anda cari, sosmed yang Anda buka, itu akan berhubungan dengan hal-hal positif yang menunjang tujuan Anda. Artinya apa? Visinya adalah bagaimana hal-hal di sosial media itu berguna atau bermanfaat untuk kehidupan Anda. Sehingga apa? Anda tidak kemudian mengurusi urusan-urusan yang di luar hidup Anda. Sehingga kalau ada berita, ini Anda langsung bisa memfilter, ini manfaatnya apa buat kerja saya. Nah, kalau ini hanya sekedar pengetahuan, oke, kita cari tahu dulu. Tapi kalau memang ini nggak ada effortnya untuk visi saya, makanya juga dikomenin, gitu ya. Karena apa? Begitu Anda komen, Anda melihat saja itu sudah ada hal yang Anda korbankan. Yang pertama waktu, jelas ya. Yang pertama waktu Anda mengorbankan waktu Anda. Yang kedua kuota Anda, ya, kuota Anda informasi, ya. Uang Anda curahkan hanya untuk mengurusi urusan yang sebenarnya bukan, nggak ada effortnya untuk hidup Anda. Nah, sekali lagi
itu nggak kuat kalau menurut saya ya. Istilahnya nggak untung gitu ya. Jadi sekali lagi untuk menyikapi berita-berita hoax dan sebagainya, saya pikir rekan-rekan semua, apalagi masyarakat itu sudah sangat cerdas sekarang. Mereka udah tahu, mereka harus kembali ke idealisme mereka. Jadi tujuan hidup mereka apa? Kalau memang berita-berita atau informasi-informasi itu nggak ada effortnya untuk hidup kita, jadi saya pikir nggak perlu kita tanggapi ya, paling di scroll saja. Saya pikir seperti itu. Ya, berarti kita harus lihat tujuan dari informasi tersebut apa ya Pak? Jadi kita melihat berita tersebut. Bukan tujuannya. Kalau kita melihat tujuannya, kita akan kepo. Tapi kita lihat informasi itu ada manfaatnya nggak untuk saya? Itu aja. Jadi contoh nih ya, ada informasi air mineral ini dapat menyebabkan serangan jantung. Misal ya, ini contoh. Anda bisa melihat bahwa air mineral yang ada di depan meja ini bisa ada beritanya bisa menyebabkan serangan jantung. Anda bisa berpikir, saya konsumsi enggak? Kalau hari-hari saya nggak konsumsi yang ini, saya tahu air yang sehat itu adalah yang tidak berbau, berwarna dan berasa, gitu ya. Nah, ya sudah, nggak perlu Anda cari tahu, gitu ya. Paling Anda cuma lihat, benar nggak sih? Pun Anda juga berpikir kalau mau cari tahu kebenarannya, ini pentingnya untuk saya apa? Apakah hari ini itu masuk di jadwal saya hari ini untuk meraih capaian-capaian yang menjadi hidup saya? Kalau memang enggak, ya next, mungkin lain waktu. Tapi kalau memang ini perlu untuk saya, gitu ya, karena kebetulan studi saya membahasakan air, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, ada effortnya. Bisa jadi itu informasi bisa menjadi alat untuk penelitian kita, tetapi bisa juga tidak, tergantung daripada effort daripada berita itu di kita. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini Bu, kan ini masak kimia ya, saya ini masak kimia. Ini juga bahasa kimia, kimia organik kebetulan. Dampak perkembangan teknologi di bidang kimia itu apa? Saya mau mengambil dulu dari Pak Hasan tadi bahwa kebetulan kami ini secara bijak berteknologi. Jadi saya mau kasih sedikit apa sih bijak itu sesungguhnya. Kalau kita lihat di KBBI, teman-teman bisa cek bahwa kata bijak itu artinya adalah memiliki atau melakukan sesuatu itu berdasarkan akal bunyinya atau akal sehatnya. Yang artinya dalam melakukan hal sesuatu itu berarti kita harus menggunakan akal pikiran kita. Nah, kalau kita hubungkan dengan misalnya tadi ada hoax dan segala macam, artinya ketika kita melihat suatu berita, jangan langsung share. Biasanya kan langsung tiba-tiba langsung share, tapi ada juga saring sebelum sharing. Nah, proses penyaringan itu itulah dibutuhkan akal sehat. Ya, nah kalau hubungannya dengan apa sih manfaat ya atau dampak terhadap ilmu kimia misalnya teknologi, dampaknya sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita ke laboratorium misalnya, kalau zaman sebelum kita punya peralatan canggih saat ini, misalnya kita mau menentukan kadar suatu logam misalnya ya. Kalau zaman dulu ya, nanti bisa dikonfirmasi dengan proses analitik. Kita menggunakan misalnya dengan metode apa ya, metode filtrasi misalnya, filtrasi apa ya, anemometri dan seterusnya ya, bisa diproses itu dengan cara manual. Ya, jadi kita memegang peralatannya,
kita lihat gitu. Tapi saat ini dengan perkembangan teknologi kita tidak lagi menggunakan itu. Ada instrumennya, instrumen yang seperti yang lakukan sehari-hari ini, tinggal klik saja, dia jalan sendiri, dia memproses sendiri, langsung dapat hasilnya. Ya, kalau misalnya kita pakai tadi seperti terakhir, misalnya kita hitung dulu, ya, hitungnya pakai tangan juga. Gitu. Nah kalau itu udah pakai teknologi juga. Ya, kalau misalnya Anda sudah menerapkan teknologi komputerisasi, mungkin Anda hitungnya pakai Excel, itu juga teknologi. Jadi artinya teknologi itu sangat teknologi itu sangat bagus sekali untuk dunia dampaknya, tapi negatifnya juga ada. Artinya segala sesuatu itu seperti pisau ya, pisau. Jadi kalau kita menggunakannya dengan baik, dengan bijak, ya maka hasilnya akan positif. Tapi kalau misalnya kita ya melakukannya tidak menggunakan asal uji kita tadi, maka ya hasilnya akan bertolak belakang juga. Kira-kira seperti itu. Saya punya pantun sendiri. Mawar itu berwarna putih, gambarlah sesuai imajinasi. Sekarang teknologi sudah canggih, tapi jangan lupa berbudi pekerti. Tepuk tangannya dong, udah selesai buat pantun. Ini kalau saya nanya-nanya terus, ya nanti saya ya pintar sendiri gitu. Kan kalau kita lempar ke peserta, mau ini bisa bu, boleh. Buat peserta, kebetulan ada kelasnya ini ada tugas kan. Mungkin pas kelasnya 2020 punya pertanyaan, siapa yang mau bertanya mengenai teknologi? Ayo siapa? Atau mau saya tunjuk? Saya kenal semua di sini. Tunjuk. Gila gitu. Udah naik, ada tugas kan ya bu? Ada tugas gimana? Mau ditunjuk nggak? Oh tadi ada yang menyampaikan ke saya. Saya mau bertanya, kalau nggak salah namanya masih muda pak. Oh, namanya Yang banyak yang mau tanya. kalau nggak ada yang tanya, saya yang mau nanya. Oh iya silakan pak. Oke, saya mau nanya nih ya. Kan tadi sudah kita dengar sama-sama tuh bahwa teknologi itu adalah semua hal yang memudahkan urusan kita gitu. Nah saya mau tanya tuh sama kalian, kira-kira cowok kalian itu salah satu makhluk teknologi? Coba, ada nggak yang merasakan itu? Angkat tangannya. Yang memudahkan urusan kalian. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Mudah gitu ya. Coba, ada nggak yang merasakan itu? Atau para cowok ada yang merasakan dirinya seperti itu? Ya, menjadi komunitas teknologi. Gak ada yang ngaku, takut ribut. Pak pandangannya gimana pak? Ini serius nih, gak ada yang nanya. Enggak nanya mas, sudah disebut sama pak. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya akan coba untuk share kepada kalian bagaimana bijak berteknologi secara kontekstual hari ini. Kan hari ini kan kita semua berada di Opi Mall ya, Opi Mall yang cukup besar ya, cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Kita semua, kita butuh apa aja ada di mall ini gitu. Nah, mall ini juga sesungguhnya menggunakan teknologi untuk mencapai tujuannya. Salah satunya adalah pemasaran ya. Nah, jadi kalian itu contoh-contohnya bahwa kalian melihat teknologi dimanfaatkan oleh Optimus ini. Yang pertama contohnya, kalian dimudahkan ya, dimudahkan untuk mengakses dari lantai satu ke lantai berikutnya gitu ya. Kemudian kalian juga
pernah belajar iluminasi ya, rekayasa pencahayaan ya. Nah, kalau kalian melihat baju-baju yang ada di sini, pakaian-pakaian yang ada di sini, bahkan kalau kalian menengok ke arah kiri, ada roti-roti di sana, itu sangat menggoda gitu. Nah, sesungguhnya itu juga pengaruh dari kuat pencahayaan. Kita sudah pernah bahas ya. Nah, jadi dengan teknologi itu Anda bisa memutuskan untuk bijak. Apakah saya harus borong semua yang ada di sini, ataukah saya harus memilah dan memilih mana keinginan saya, mana kebutuhan saya, ataukah saya melakukan studi pasar di sini, bahwa di Palembang itu fashion yang lagi tren itu seperti apa. Anda lihat tuh, Anda bisa terbelah gitu ya, ke Transmart, lihat fashion yang lagi berkembang di Palembang seperti apa, kemudian kisaran harganya bagaimana. Nah, kalian yang ada di daerah pun itu bisa melihat, oh di daerah saya ini sudah lebih dulu, bahkan 4 bulan yang lalu itu sudah 4 bulan yang lalu sudah dari sini di daerah saya baru masuk gitu ya. Nah, itu menjadi peluang bisnis untuk kalian. Jadi bijak di sini. Sekali lagi kita tidak langsung bereaksi, tetapi kita membandingkan dengan tujuan-tujuan daripada rencana-rencana hidup kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa menikmati teknologi di sini, tetapi sekali lagi ketika Anda memutuskan sesuatu, Anda tidak dikendalikan oleh teknologi itu, tetapi Anda mengendalikan teknologi itu untuk lebih yakin dalam menentukan pilihan-pilihan hidup Anda. Betul. Baik, mengapa kita harus bijak berteknologi? Mengapa kita harus bijak berteknologi? Ini mau kasih contohnya langsung ke mahasiswa saja ya, karena di sini audiensnya dari mahasiswa. Saya kasih contoh misalnya begini, teknologi itu sebenarnya ada dua sisi ya, tadi ada sisi tajam dan sisi atau sisi positif, sisi negatif gitu ya. Nah, kalau sisi positifnya tentu sudah kita ulas tadi, mempermudah ya, mempermudah apa yang kita inginkan. Jadi tujuan kita cepat untuk terlaksana. Tapi negatifnya juga ada. Nah, misalnya nih contoh, Anda sekarang itu punya handphone semua ya. Jadi ada aplikasi pengiriman pesan. Nah, itu mudah sekali. Sekarang Anda tidak perlu lagi menggunakan surat segala macam, mau izin saja Anda sekarang sudah menggunakan WhatsApp gitu ya, tinggal klik saja. Atau Anda misalnya mau izin atau menyampaikan sesuatu atau bimbingan itu melalui email, ya itu positifnya cepat. Atau misalnya Anda di dalam organisasi untuk membagi informasi, broadcast, sekali klik Anda sudah bisa mengirimkan ke banyak orang, ya ke anggota HMPS semua. Ada misalnya 100 orang langsung dapat semua. Nah, negatifnya adalah di dalam teknologi, ketika Anda mengirimkan pesan, di situ tidak ada emosi, ya, karena tidak bertemu langsung, jadi tidak disampaikan langsung misalnya. Nah, sehingga kenapa kita harus bijak? Artinya ada hal-hal yang kita butuh menggunakan teknologi, tapi ada hal-hal yang kita tidak butuh, tapi kita jangan gunakan teknologi. Karena bisa nanti endingnya, tujuan akhirnya itu tidak sesuai. Ya, hal-hal yang mungkin bersifat sensitif ya, misalnya Anda izin karena sesuatu hal yang benar-benar urgent dan itu harus disampaikan secara langsung, misalnya itu akan lebih elok, akan lebih
akan lebih bijak kalau kita langsung menyampaikan, apalagi sesuatu hal yang bersifat rahasia. Jadi jangan sekali-kali mengirimkan sesuatu hal yang bersifat rahasia melalui misalnya melalui aplikasi ataupun itu. Jadi kalau misalnya Anda bisa secara tradisional, konvensional, jadi ada ya kalau Anda mau cari perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan teknologi konvensional, bukan teknologi, cara konvensional. Karena teknologi itu memang sangat canggih, tapi pasti ada hole, ada lubang-lubang yang bisa disisipi oleh orang yang tidak bijak. Jadi informasi kita mungkin bisa bocor, ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi, tentu ya kita harus bijak. Ya, jadi harus bisa seperti kata Pak Sam tadi, pengendalinya, kontrolnya itu ada pada diri kita. Teknologi itu memang mempercepat, tapi hanya membantu. Jadi additional tool, gitu. Bagian tambahan. Sebenarnya kita tanpa teknologi juga nggak masalah. Manusia zaman dulu tetap hidup, teknologinya mungkin tidak secanggih sekarang. Ya, tapi kalau kita terlalu dikendalikan oleh teknologi, maka itu akan banyak hal yang negatif. Seperti Anda mau ujian, harus belajar, tapi karena Anda udah edit, udah ketagihan, kecanduan dengan handphone, main handphone terus scroll up, scroll down, nggak kelar-kelar dari sosmed yang ini pindah ke situ. Apalagi Anda sudah terbiasa ya, jadi otot jari Anda itu udah kebiasaan. Jadi kalau habis ngeklik WhatsApp, udah selesai scroll, maka pasti ngeklik Instagram misalnya gitu. Setelah selesai Instagram, maka akan ngeklik Facebook. Kalau itu dilakukan 1 minggu aja, 1 minggu Anda misalnya dari jam berapa, 1 minggu 5 jam, sehari 5 jam lah. Itu Anda tahu sampai mata 4 jam aja, otak Anda akan menyuruh jempol Anda itu seperti itu. Maka kapan lagi belajarnya? Nah itu salah satu hal negatif bagi mahasiswa. Ya terlepas dari teknologi yang lain, mungkin Anda punya apalah teknologi yang lain, misalnya kalau tadi handphone, atau teknologi misalnya permainan game segala macam. Itu dampaknya sangat ya bisa kita tanggulangi. Makanya kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Ya kalau kita mau melek teknologi, kita harus melek teknologi. Ya. Karena kita berada di kehidupan yang harus aware dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Ya karena semuanya ada teknologi. Jadi kalau kita tidak sadar dengan teknologi, tidak melek dengan teknologi, itu tidak bisa juga. Tapi jangan dikontrol oleh teknologi. Kira-kira seperti itu. Apalagi yang tidak diserahkan masih suka banget menunda-nunda. Tahun inilah yang tidak padahal, nah itu salah satu hal positifnya teknologi tapi tidak dimanfaatkan. Padahal Anda itu hidup di zaman yang teknologinya sangat canggih gitu. Jadi kalau tugas Anda cuma tertunda, sebenarnya itu tanda tanya besar gitu. Karena tinggal klik saja di Google ya, itu ada semua kan. Gitu. Jadi gunakan teknologi untuk keperluan Anda, mendukung tugas-tugas Anda, mendukung karir Anda misalnya. Tapi jangan sampai teknologi itu mengganggu hidup Anda. Memang sulit ya, tapi ya kita sama-sama belajar. Untuk para peserta, saya akan menunjuk langsung saudara. Ya, boleh bantu ke samping untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW introduction, my name is Surya Putra. I am a fourth semester student for chemistry study program for Faculty Science and Technology di IAIN Kota Palembang. Excuse me, sir. I have one question for this day. The question is,
who are raised by science students, United Science and Technology to benefit the general public. Bahasa Indonesia, bagaimana kita sebagai mahasiswa sains menyatukan ilmu sains dan teknologi agar bermanfaat untuk masyarakat umum. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For your question, Saudara Lucy. Yusril. Untuk peserta, masih ada yang ingin bertanya? Saudara Naminda sudah bersiap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Ramadan dari Dunia Angkatan 2020 kelas A. Izin bertanya, boleh dijawab sama Bu Pro, boleh juga Pak Hasan. Mengenai kecanduan teknologi tadi, Pak, kita kan harus jangan sampai kita yang diperalat oleh teknologi. Nah, di sini kami mohon tips dan triknya bagaimana cara kita untuk agar kita tidak diperalat oleh teknologi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Naminda atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi ada peserta yang ingin bertanya? Atau sudah cukup dua? Dua, Bu? Mungkin langsung dijawab saja oleh pertanyaan Saudara Yusril tadi. Mungkin Pak Hasan bisa menjawab pertanyaan Saudara Yusril. Oke, baik. Terima kasih ya. Pertanyaan ini dalam banget. Saya akan coba jawab keduanya sekaligus. Gitu ya. Jadi, saya ingin share sebenarnya pengalaman saya. Waktu saya menempuh training manajemen aset ya. Nah, kita sekarang kan banyak tuh yang tahu BTS, tahu ya BTS ya. BTS tahu ya. Song Joong Ki tahu ya. Siapa lagi? Lalisa dan Lalisa. Nah, ya. Yang saya sebutkan semua tadi itu dari Korea Selatan gitu ya. Nah, kebetulan saya pernah menimba ilmu di sana. Saya ingin share hari ini bahwa hari ini kan kita hanya membahas jenjang berteknologi. Jadi sesungguhnya rahasia Korea Selatan dalam 10 tahun itu bisa top 5 dunia. Itu mereka tidak hanya memegang yang namanya teknologi ya. Mereka punya 5 hal. Ini tolong kalian camkan ya. Mereka punya 5 hal yang kita Indonesia itu tertatih-tatih untuk mengikutinya ya. Yang pertama itu mereka punya yang namanya labor ya. Jadi buruh ya atau pekerja ya. Itu mereka maintain betul para pekerja mereka. Itu yang pertama. Bukan teknologi dulu, tetapi pekerjanya dulu. Jadi mereka ya tiap-tiap warga negaranya itu mereka belajar untuk menjadi pekerja. Artinya apa? Di dalam mereka bekerja, mereka itu punya semangat melayani. Ya. Luar biasa semangat mereka melayani di dalam pekerjaannya itu. Nah, kita atau mungkin saya gitu ya, saya saja contoh jeleknya itu lebih senang untuk dilayani daripada melayani. Nah, maka tak heran kalau mereka orang-orang Korea itu mereka gigih untuk menemukan hal-hal yang lebih baik. Kenapa? Karena semangat mereka melayani. Ya, itu yang pertama, labor ya. Yang kedua, baru mereka ke capital, ya, modal. Nah,
ini yang anak-anak muda sekarang itu sering menggambarkannya dengan privilege, ya. Jadi kalian itu harus banyak-banyak bersyukur supaya ketemu capital kalian itu di mana, modal kalian itu di mana, ya. Kalian terlahir sehat, ya, itu sudah capital, ya. Kemudian kalian bisa bersuara, itu juga capital, ya. Kemudian orang tua kalian itu siapa, ya, pekerjaannya apa, saudara kalian bisnisnya apa saja, itu adalah capital. Nah, terkadang kaum milenial yang sekarang itu nggak tahu sepupu ayah saya itu di mana, kerjaannya apa, bibi saya itu di mana, posisinya sebagai apa, sepupu-sepupu saya itu sekolah di mana saja. Nah, sekarang kalian bisa rasakan, tahu nggak kalian seluruh anggota keluarga kalian itu sebagai apa sekarang? Clear ya? Jadi di Korea itu capital itu menjadi penting, ya. Mau dia petani, mau dia berada di kota, mau dia nelayan, semua hal di lingkungannya yang bisa menunjang keberlangsungan hidupnya itu dianggapnya sebagai modal, capital, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga baru teknologi. Nah, untuk yang teknologi ini itu mereka menggunakannya, ya. Menggunakannya itu untuk apa? Untuk memaksimalkan pelayanan mereka dan capital yang mereka punya untuk meraih tujuan-tujuan hidup mereka. Seperti itu. Jadi contoh misalkan mereka seorang nelayan misalkan. Nah, nelayan di sana punya modal perairan yang luas. Kemudian mereka punya modal dari kecil, punya bakat berenang. Itu mereka maksimalkan, mereka gunakan alat-alat untuk menangkap ikan yang lebih efektif dan efisien. Supaya apa? Hasil dari tangkapan mereka itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Nah, jadi teknologi itu tidak lantas mereka membuat mereka berleha-leha. Misal contoh, mereka punya handphone. Di dalam handphone itu ada aplikasi cuaca. Seorang nelayan tadi, mereka akan cek tuh cuaca jam sekarang, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan itu seperti apa? Untuk apa? Untuk mereka melihat bagaimana kondisi perairan yang akan tempat mereka mencari ikan. Nah, teknologi mereka gunakan untuk apa? Untuk memaksimalkan capital mereka. Baru mereka punya yang keempat. Apa itu? Leadership. Kepemimpinan. Apakah setiap masyarakat Korea Selatan itu mau jadi pemimpin? Bukan seperti itu pengertiannya. Artinya apa? Leadership di sini adalah mereka mampu memimpin diri mereka sendiri, ya. Untuk apa? Untuk meraih visi dari tujuan-tujuan hidupnya. Jadi mereka di sana, memang di sana angka bunuh dirinya tinggi, gitu ya. Kenapa? Karena beberapa spiritualitas mereka nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memegang itu, gitu ya. Mereka nggak punya istilahnya itu ya sudah rezeki udah ada yang ngatur, tabrakan sama Tuhan. Jarang mereka berpikir seperti itu, tetapi mereka lebih realistis, gitu ya. Kalau nggak bergerak, ya nggak dapat apa-apa. Tetapi apa? Mereka punya yang keempat tadi, leadership, ya, kepemimpinan. Mereka pimpin diri mereka sendiri. Mereka push kemampuan mereka untuk apa? Untuk maksimal, gitu ya. Untuk optimal di sana. Integritas mereka tinggi, gitu ya. Kemudian manajemen waktu mereka, kedisiplinan mereka, itu mereka fokus di sana. Dan yang kelima, yang terakhir, ya, kenapa Korea Selatan itu bisa unggul top 5 dunia dalam waktu 10 tahun?
karena yang terakhir adalah culture, budaya. Ya, mereka itu selalu menjaga budaya. Itu ditandai dengan apa? Warga masyarakat yang ingin mengikuti seleksi pekerjaan, beasiswa, ya, itu dalam setiap seleksinya itu mereka wajib menguasai tari-tarian, memainkan alat musik, ya, seni bela diri, itu semua hal yang dimiliki oleh Korea Selatan. Nah, kita bisa berkaca kepada kita sendiri saja, ya, anak kulit Raden Fata saja. Dari sekian banyak ini yang bisa nari tanggai, gak lebih dari 10 jari kita kalau kita mau jujur, ya, mau jujur. Nah, mereka kita lebih suka istilahnya itu mengagung-agungkan budaya dari negara luar, ya. Tapi kita lupa jadi diri kita sebagai bangsa. Itu yang membuat apa? Membuat Korea Selatan sesukses apapun dia akan kembali membangun negaranya. Jadi teknologi saja tidak cukup sebenarnya. Jadi banyak hal yang dicontohkan Korea Selatan itu ada 5 hal. Kalau kita mau mencontoh mereka, walaupun tertatih-tatih gitu ya, walaupun tertatih-tatih, kita akan mampu gitu ya. Walaupun kita tahu di kita itu ada masalah tentang leadership gitu ya, antara rakyat dengan pemerintahnya itu masih ada gap yang cukup besar gitu, di mana kepentingan itu saling mewarnai lah, ya. Saya menyebutnya mewarnai dinamika kehidupan bernegara kita. Tetapi leadership di sini saya lebih mengatakan pada bagaimana setiap individu itu mampu memimpin dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk fokus pada tujuan Anda itu mau kemana dan mau seperti apa. Sehingga apa? Teknologi yang Anda temui, teknologi yang Anda pakai itu Anda optimalkan untuk kita lihat yang masih nanya bagaimana kita bisa saya juga teknologi itu ternikmati oleh masyarakat, semangat melayaninya, ya, semangat melayaninya itu harus ada. Artinya apa? Kalian yang mahasiswa sekarang ini ya, yang punya kemampuan bahasa Inggris misalnya, kalau mau itu dirasakan oleh masyarakat luas, lihat aja di warga sekitar saja. Itu yang punya anak-anak yang belum bisa bahasa Inggris berapa orang. Nah, itu kalau Anda mau menyisihkan waktu untuk ngajarin mereka 1 jam misalkan ya, seminggu 3 kali, nah Anda sudah bisa melaksanakan kebermanfaatan diri Anda. Sembari apa? Sembari mempromosikan diri Anda bahwa salah satu capital yang dipunyai Mas Yusril mampu berbahasa asing misalkan. Maka orang-orang di sekitar sana akan aware bahwa kalau ada hal apapun yang berhubungan dengan bahasa asing, kita sudah punya capitalnya gitu ya, Mas Yusril. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan Mas Nafida tadi, bagaimana kita yang bisa mengendalikan teknologi, bukan kita yang mengendalikan, itu tadi leadership, ya. Anda mesti tahu tujuan hidup Anda kemana. Nah, kan Anda udah punya visi tuh. Saya berkuliah, saya mau lulus semester berapa gitu ya, dengan TK berapa, dengan learning outcome yang harus saya kuasai apa saja. Saya ingin punya teman siapa saja, supaya ketika lulus saya punya jaringan di mana saja. Visi itu yang tahu bukan orang lain, bukan orang tua Anda, tetapi Anda sendiri. Maka Anda sendirilah yang harus nge-push diri Anda untuk on the track meraih tujuan-tujuan Anda dengan cara yang bijak, menggunakan teknologi yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu kalau dengan 5 hal tadi ya, bekerja, modal, teknologi, kedisiplinan, dan budaya. Sekarang itu bekerja dari pertanyaan saudara Yusuf dan Mas Indah.
kalau yang saya tangkap dari pertanyaan saudara Yusril adalah bagaimana kita yang basicnya adalah sains ya, kita kolaborasi dengan teknologi sehingga sains dan teknologi yang mana memang basic dari fakultas kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu ya, atau kalau bagus dunia misalnya gitu. Oke, kalau menurut saya tadi kita agak mengingat lagi yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sebenarnya ya, kebanyakan teknologi itu muncul dari orang yang malas ya. Cuman Anda perlu garis bawahi, tidak serta-merta orang itu malas saja, tapi dia punya kemampuan, punya intelektualitas yang kira-kira bagus lah gitu, dan punya kreativitas dan juga punya kemauan tentunya. Ya, ini true story, saya mau kasih cerita sedikit. Jadi ada teman saya itu update status di WhatsApp, ya. Jadi dia menunjukkan teman kita itu temannya atau itu video beredar, itu kan banyak ya video-video di sosial media. Di situ menunjukkan bahwa si anak itu atau si orang itu sedang ada interaksi dengan ojol, di mana ojolnya itu meletakkan makanannya itu di dalam ember yang diikat, yang pesan customernya ada di lantai 3 gitu. Jadi di situ dibuat statusnya mentionnya gini, orang malas, jadi dari lantai 3 pakai begini gitu. Nah sebenarnya itu orang malas kan, misalnya si mbak atau kakak itu adalah orang yang malas, tapi dia punya intelektualitas yang cukup, dia punya kreativitas yang tinggi. Gimana ya caranya? Saya malas nih ke bawah, ketemu ojolnya ngambil makanan saya, supaya makanan saya tetap bisa saya ambil tanpa saya harus ke bawah. Gimana caranya? Oh, dia pakai ember yang pakai tali itu. Mungkin dia pakainya sederhana ya, tapi kalau mungkin dia punya alatnya bisa pakai katrol ya, atau misalnya tukang-tukang yang bangun bangunan itu biasanya pakai katrol. Nah, iya, untuk timbaan ya kalau bahasa kita ya. Itu artinya orang malas yang punya kemampuan. Nah, jadi kalau hubungannya dengan pertanyaan Yusril, kalau Yusril mau menemukan misalnya, saya basisnya kimia nih, saya mau menemukan teknologi yang tepat guna, yang bermanfaat untuk masyarakat, gimana ya caranya? Artinya, perbanyaklah referensi dari Yusril. Jadi banyak membaca referensi, banyak tambah, tingkatkan intelektualitasnya. Gitu. Jadi pengetahuannya, atau perluas pemahaman Anda lah, insight Anda itu ditambah lagi. Karena teknologi itu muncul ketika Anda jalan-jalan aja. Jadi Anda lagi jalan di mall, kira-kira gimana ya supaya orang-orang di mall itu kan pengen cepat masuknya, jadi nggak usah buka-buka pintu gitu. Oh bisa pakai sensor. Kalau orangnya udah deket, sensornya kena gitu langsung kebuka. Nah memang kalau Anda baca-baca cerita-cerita teknologi gitu ya, atau dengar-dengar dari dosen Anda, mungkin kebanyakan teknologi itu ditemukannya ya karena itu. Ketika kita duduk jalan-jalan melihat sesuatu, kok kayaknya ribet banget ya seperti itu. Mudahnya gimana ya? Nah, untuk menjawab mudahnya gimana ya, supaya gampang gimana ya, supaya cepat gimana ya, itu referensi yang Anda dapat tadi, yang udah Anda kumpulkan. Anda olah, maka akan muncul teknologi yang menurut Anda itu mungkin appropriate gitu untuk masalah itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak, Anda bisa menemukan teknologi itu ya. Tapi untuk saat sekarang yang perlu Anda lakukan banyak belajar ya, cari referensi, broaden your insight gitu. Perluas wawasan Anda dalam hal apapun. Jangan cuma karena saya anak kimia, saya mau belajarnya kimia, ya mau buka Fessenden terus gitu misalnya. Supaya pas kuliahnya Bu Damai misalnya bisa, ya nggak gitu juga. Anda boleh membaca buku motivasi, buku yang mengupgrade diri, ya, sedikit tahu tentang berita yang terjadi saat ini, harus aware dalam hal-hal seperti itu. Karena masalah-masalah itu muncul itu dari lingkungan. Ya, walaupun ini mungkin sebagai informasi juga bahwa kita itu tidak bisa
bisa sendiri menyelesaikan masalah. Misalnya menggunakan teknologi yang menurut kita sesuai basisnya gitu. Jadi kita hanya sebagian kecil saja. Ya, karena ada banyak, kita butuh media, kita butuh policy yang policy maker dan segala macam. Kalau kita mau bicara penyelesaian masalah, tapi kita bisa memberikan alternatif bisa nih begini gitu. Ya, kira-kira seperti itu untuk yang industri. Untuk yang Navinda, oke. Bagaimana sih supaya saya itu tidak dikontrol oleh teknologi, tapi saya yang mengontrolnya? Saya mau kasih contoh sederhana seperti yang saya bilang tadi, yaitu handphone. Ya, saya yakin mungkin termasuk saya ya. Kita itu kalau udah buka handphone tuh lupa waktu. Oh, tiba-tiba udah sejam. Tiba-tiba udah kerasa panas, tapi itu ya kalau kita bicara bisnis udah beda lagi ya. Karena gini, pembuat handphone itu dia akan membuat gimana caranya produk dia itu dalam waktu beberapa jam itu nggak panas. Jadi kita lupa kalau kita sudah berjam-jam scrolling. Ya, nah artinya teknologi itu akan selalu dikembangkan terus. Artinya kita bisa semakin terlena. Caranya adalah kalau untuk handphone, misalnya Anda punya tujuan sederhana ya. Saya mau ujian nih minggu depan, saya harus belajar. Maka buatlah to-do list. Apa yang harus saya lakukan, kamu buat jadwalnya. Misalnya biasanya dalam sehari harus dibuat. Hari ini saya mau belajar ini dari jam sekian sampai jam sekian. Saya mau ini dari jam sekian sampai jam sekian. Gunakan handphone itu untuk alarm saja. Bu, tapi kan nanti tangan saya gatel nih mau megang. Gitu ya. Handphonenya ditaruh jauh-jauh di bawah bantal. Seperti itu caranya. Kemudian kalau memang Anda komit ya dengan diri Anda, nggak usah dinyalakan apapun. Ya misalnya di silentnya full tanpa getar. Ya kalau Anda masih bikin getar itu pasti akan terdistrak. Ya kalau Anda tadi belum kuat imannya ya, iman tergodanya. Ya, tapi kalau Anda mau yang lebih bagus lagi, alasannya adalah seperti Bapak Hasan bilang tadi, Anda harus ingat tujuan hidup Anda apa. Kalau Anda kuliah, berarti tujuan Anda kuliah itu apa? Misalnya Anda ngambil mata kuliah A, tujuan Anda ngambil mata kuliah itu apa? Tujuan saya cuma ikut-ikut aja Bu, yang penting dapat B aman. Ya udah, itu aja tujuan Anda. Tapi kalau tujuan saya dapat nilai A, saya juga dapat ilmunya, saya juga memahami konsepnya. Nah itu Anda tulis di atas to-do list tadi. Tujuan saya ini. Ketika Anda mulai terlena, buka lagi, lihat lagi tujuannya. Mungkin dengan begitu Anda, oh iya saya harus ini, oh iya saya harus ini. Ya, jadi dibuat jadwalnya. Itu tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Tapi kita bisa kalau ada kemauan. Yang penting mau dulu dan niat. Ingat ya, niat aja udah ada pahalanya. Oh, luar biasa kan? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan ya, biar bisa teraplikasi ya dua pertanyaan tadi. Contoh misalkan Navinda udah punya visi bahwa ikut mata kuliah anorganik misalkan ya. Ikut mata kuliah anorganik biasanya biologi misalnya. Atau ikut mata kuliah organik tidak, biasanya sudah mayati misalnya. Nah, Anda kan mau dapat dua tuh ya. Saya mau tidak hanya mau dapat ilmunya, tapi juga saya mau dapat nilainya gitu ya. Nilai itu jelas kok ya. Nilai itu ada standar pengukurannya. Ketercapaian nilai itu sesuai amal perbuatan sebenarnya. Nah, amal perbuatan yang mana yang akan dinilai, yang mana yang tidak dinilai, Anda juga harus siasati gitu ya. Contoh misalkan, Anda duduk di kelas, cara duduk Anda, ritme nafas Anda, ya, Anda menghadap kemana, ya, itu tidak dominan saat dinilai gitu ya. Tetapi yang dominan saat dinilai adalah dalam satu semester itu Anda
mengikuti kuliah, itu yang dominan dinilai adalah ketika Anda mengerjakan tugas Anda. Itu satu ya. Jadi maka kerjakan tugas Anda itu sesempurna mungkin. Walaupun Anda nyatetnya nggak sempurna banget setiap hari, itu bukan item yang dinilai sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Masih ada hal yang artinya bukan prioritas kalau untuk nilai gitu ya. Nah, tetapi ketika Anda ujian, ya, Anda nggak boleh lupa. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa, gitu ya. Tapi please, jangan pernah sekali-kali lupa ketika ujian. Apalagi lupa jawabannya apa. Nah, ya. Karena apa? Dominan nilainya di situ. Ya. Jadi nilai langsung dapat tuh kalau kamu bisa mengoptimalkan itu. Kemudian soal ilmunya, ilmu Anda bisa kejar. Ya. Katakanlah di dalam pertemuan itu 2 SKS 100 menit, Anda belum sempat puas menanyakan hal yang Anda belum paham. Kejar dosennya. Gak apa-apa, kejar aja. Bu, udah main. Saya belum mengerti Bu, metabolik sekunder itu kenapa dia rusak, berpotensi rusak kalau dia kena suhu pelarutnya di atas 60 derajat. Itu kenapa? Kejar gak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Satu, Anda sudah menghargai teman-teman Anda dengan tidak mengurangi waktu penyampaian materinya, tetapi Anda mengejar ilmu yang ini Anda capai di waktu yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian Anda di sana bisa mengedukasi minimal keluarga Anda sendiri, ayah Anda, ibu Anda, kakak atau adik Anda. Kalian kalau bikin tes, metabolik sekundernya bisa rusak loh kalau air mendidih 100 derajat langsung dibuang, maka diamkan dulu. Nah, sehingga apa, metabolik sekundernya tidak rusak. Nah, itu bisa, pertanyaan Mas Yusuf tadi bisa terapkan, ilmunya Anda dapat, nilainya Anda dapat, kebermanfaatan di masyarakat Anda juga bisa dapat. Nah, sekali lagi itu tadi, kita punya apa yang kita bisa 51 menit. mana yang kita optimalkan, tentunya dengan menggunakan teknologi, ya. Terima kasih Bu Hasan atas jawaban pertanyaan. Semoga dapat memuaskan para pertanyaan tadi. Terakhir untuk pada Pak Hasan dan juga untuk mengajak mahasiswa untuk bijak dalam berteknologi. Ya baik, menurut saya kalau Anda mau bijak berteknologi itu ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu misalnya apapun itu teknologinya ya, karena kalau kita bicara negatifnya itu pasti mengarahnya ke hal-hal yang kalau sekarang yang lagi hangat-hangat mungkin kayak hoax tadi sudah disebut ya, kemudian ada juga ujaran kebencian segala macam. Nah, supaya kita bisa bijak seperti itu tadi, saring sebelum sharing, saringnya itu adalah pertama lihat dulu isi berita itu kira-kira itu memprovokasi atau tidak. Jadi tanyakan dengan diri Anda, bermanfaatkah informasi ini? Nah dari itu kan Anda berpikir, kalau saya share manfaat saya sama orang gitu. Kemudian lagi tanyakan lagi, benarkah informasi ini? Nah ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berarti Anda harus riset, harus cari. Ya, kalau misalnya bermanfaat, misalnya gini, info beasiswa, pasti bermanfaat kan? Oke, cek itu pertanyaan satu. Kemudian pertanyaan kedua, benarkah informasi ini? Anda cek dulu, misalnya informasi dari beasiswa dari X gitu ya, cek dulu ke website X, benarkah mengeluarkan beasiswa begini-begini? Jadi konfirmasi. Nah, kalau misalnya oke benar, checklist berarti sudah dua kan, bermanfaat dan benar. Nah, baru apakah orang lain butuh? Nah, gitu pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya butuh sih pasti teman-teman saya nih gitu. Walaupun itu sebenarnya pertanyaan subjektif ya jawabannya. Ya udah semua tuh baru oke, ini valid maka bisa saya share. Jangan tiba-tiba oke langsung share saja.
Ya, artinya Anda itu berkontribusi sebenarnya menyebarkan hoax juga kalau Anda tidak lakukan yang tadi. Atau seperti Pak Akram tadi bilang, kalau Anda merasa misalnya itu hanya buang-buang waktu saja dan nggak penting, dilewatkan saja. Cuman boleh Anda sampaikan ke teman Anda mungkin, cek dulu, bener nggak tuh? Itu salah satu cara Anda itu menyadarkan orang untuk supaya sadar terhadap untuk apa ya, bijak berteknologi gitu. Ya, jadi kita apa ya, kalau kita mau nyampein kayak misalnya penyuluhan segala macam itu kan sudah ada kominfo ya. Tapi kita bisa antar teman itu bisa seperti itu. Benar nggak nih, cek dulu. Ya, kalau misalnya sudah valid, sudah kita lakukan verifikasi yang tadi, ya sudah baru kita share. Memang ribet banget ya nggak? Karena yang baik itu biasanya memang harus ada prosesnya. Ya, sebenarnya itu bisa dicek. Kalau hal-hal yang bersifat misalnya pengujaran kebencian, lihat judulnya. Biasanya judulnya memprovokasi. Kalau kamu lihat judulnya sudah memprovokasi ke arah yang negatif, menyudutkan salah satu pihak, itu berarti kan yang buat pihak yang sebelahnya kan. Artinya ketika saya share, kalau saya share berarti kan akan beradu tuh kedua kelompok. Ya, jadi lebih baik diskusi. Ya, jadi gitu. Saring sebelum sharing. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Selanjutnya Bapak Hasan untuk mengajak mahasiswa untuk bijak dalam teknologi. Silakan Bapak. Untuk bijak dalam berteknologi itu sebenarnya mudah ya, sangat mudah sebenarnya. Karena teknologi yang sekarang ada itu bukan punya satu orang atau individu saja. Jadi kalau saya mengibaratkan teknologi saat ini seperti udara ini sekarang, semua bisa hirup, tapi semua juga bisa mencemari udara itu. Jadi tergantung individu itu sendiri, bagaimana dia punya visi atau tujuan hidup sendiri ya, sehingga apa, dia bisa memilah dan memilih. Ini sebenarnya teknologi ini saya gunakan sebaik-baiknya atau malah saya diperbudak oleh teknologi ini. Nah, yang ingin saya pesankan kepada kita semua adalah di era teknologi ini ya, tolong kalian sadari bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan oleh teknologi sebenarnya. Apa itu? Hal-hal yang bersifat satu ya, yang terkait dengan waktu. Sekali lagi, waktu itu nggak bisa dirubah sama teknologi. Jadi kalian punya tujuan, misalkan saya usia 21 tahun ingin wisuda gitu. Nah, waktunya sama itu, 8 semester sama. Itu nggak bisa dirubah. 8 semester itu mau kalian percepat, mau kalian perlambat, dia akan berjalan terus. Nah, pilihan untuk mempercepatnya dengan teknologi itu tergantung kalian. Pilihan juga untuk tidak meraih itu juga balik lagi ke kalian. Ya. Bersosmed juga seperti itu. Kalian punya sosial media, Instagram, Facebook. Nah, itu apakah untuk menunjang tujuan hidup kalian, self branding misalkan, kalian memposting hal-hal yang membuat self branding Anda dikenal halayak ramai atau publik, kalian seperti apa, atau kalian suasana hatinya nggak bagus, nge-share ya, lagi emosi, nge-share, lagi ngerti, nge-share. Nah, jadi nggak jelas intinya gitu ya, visinya apa, yang kalian share itu apa. Nah, itu sebenarnya teknologi yang sebenarnya nggak gratis juga, karena setiap kamu nge-share, kuota Anda berkurang ya, data Anda berkurang. Kemudian memori di dalam aplikasi Anda juga penuh, gitu ya. Bisa pakai Bayu Pak.
baju ya. Ya, sponsor kita hari ini Pak, kebetulan. Memang pakai baju lebih efisien Bu ya. Bisa jadi nanti kita tanya di Mbak jadi pojok Pak. Oke. Mantap juga ya. Nah, jadi sekali lagi untuk bijak berteknologi itu kita dibekali oleh Tuhan ya, akal pikiran ya. Mana di mana akal pikiran itu bisa menimbang. Oh, ada yang namanya hukum, undang-undang ITE ya, KUHP, undang-undang hukum pidana, itu semua yang tertulis ya. Ada norma itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Norma agama semua ada di kitab-kitabnya ya. Norma di masyarakat semua ada ya, tetapi terkadang tidak tertulis. Nah, itu harus kita pahami juga. Untuk kita bijak, maka itu tadi kita punya nurani ya, punya nurani. Jadi nurani kita akan berkata, oh ini bagus enggak untuk saya. Kita harus punya itu. Nah, ketika kita punya nurani, maka kita akan mengambil keputusan yang tepat, gitu ya. Jadi pikir dulu, kalau mau pakai teknologi itu pikir dulu. Sama kayak yang saya singgung tadi ya, kalau mau kita angkat cowoknya gitu ya, harus pakai nurani juga kira-kira ya. Mau dijemput 5 menit lagi sampai sini, kira-kira sesuai nurani enggak? Kita kalau dia ngebut kecelakaan, ada apa-apa sama dia, nah kan seperti apa gitu ya, harus juga pakai nurani kan gitu ya. Memang dia salah satu misalkan komoditas teknologi tapi yang nggak juga gitu ya. Jadi sekali lagi untuk mengajak bijak berteknologi itu balik lagi ke visi hidup Anda masing-masing ya. Saya yakin kalau tujuan hidup Anda baik, pilihan-pilihan Anda akan mengarah kepada kebaikan. Tapi sebaliknya kalau tujuan hidup Anda nggak jelas, itu pilihan-pilihan hidup Anda pasti nggak jelas itu ya. Jadi balik lagi kepada visi hidup Anda masing-masing, maksimalkan akal budi kalian untuk memilih teknologi apa yang bisa mempercepat tercapainya tujuan hidup yang kalian tuju. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Hasan dari Keluarga. Luar biasa sekali penyampaiannya hari ini mengenai bijak teknologi. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk narasumber yang luar biasa hari ini. Kurang lebih dari 1 jam Ibu kita berbincang mengenai bijak teknologi. Karena mungkin tadi udah lapar, ini udah mau sholat juga. Jadi sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu kita akhiri sampai sini. Terima kasih banyak Bapak Hasan, terima kasih banyak Bu Rodia atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk kepada kita. Terima kasih banyak. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya.